nggak usah nyerah yang udah gagal, masih ada waktu kita jalanin. Sekalian dah, sekarang udah nggak nanggung. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kontennya Abi Sofyan. Hari ini saya mau sharing lagi update progresnya saya setelah 3 bulan ini. Ya, sesuai video yang ini, saya udah gagal di 3 bulan, gak capai target, berat badan gak turun sesuai yang saya targetin, lingkar perut juga gak sesuai yang saya targetin. Banyak hal, banyak banget alasannya kenapa nggak capai, karena A, B, C, D, dan F, G, dan lain-lain. Ya udah, terus kalau gagal berhenti gitu sampai situ? Udah gitu? Emang kalian pikir tuh para pengusaha-pengusaha, emang kalian pikir itu semua yang hidup sehat itu yang kayak beginilah, yang atletis badannya bagus-bagus kayak gini, mereka semua nggak pernah gagal? Saya yakin mereka yang berhasil itu adalah orang-orang yang gagalnya berkali-kali. Dan saya baru sekali ini gagal. Masa mau nyerah gitu aja? Enggak lah, ayo bangkit yuk bareng sama saya. Kita evaluasi bareng-bareng. Apa yang udah kita lakukan, udah kita jalanin, kira-kira apa yang kurang, kita evaluasi bareng-bareng. Kita perbaikin dan kita lanjutin. Sayang loh. Yuk kita lihat update-nya, kondisi pencapaian saya selama 3 bulan dengan no karbo, no gula, dan no olahraga. Saya akan update dulu di sini, nanti kita mau ngapain selanjutnya. Apakah mau menyerah sampai sini? Saya rasa enggak lah. Ya, yuk kita lihat. Yang pertama, ini teman-teman bisa lihat di sini. Badan saya dari yang, lihat ya. Ini badannya kayak gini, gitu ya. Tuh lihat, kalau dari samping, ya Allah, badannya udah kayak babah apa nih, kayak si kentung banget, gendut. Tapi kan kalau lihat yang sekarang nih, lihat tuh kan cukup bagus lah ya gitu. Bahkan baju saya ini udah kepake gitu ya. Ya memang turunnya nggak signifikan dari 81 ke 74, sekian, tapi jangan salah, turun lingkar perutnya nih kalau lihat dari sini, yang tadinya hamil 9 bulan kan sekarang hamilnya jadi 6 bulan kan. Itu bukannya satu progres yang patut kita syukuri gitu. Jadi perjalanan itu nggak ada yang sia-sia kan, gitu. Ya memang secara berat badan turunnya cuma 6,7, 35%, 32% ya. Nanti kita lihat. Tapi lihat deh lingkar perutnya. Dari 110 itu jadi 100, turunnya 10 cm. 10 cm itu jauh loh. Dan itu nggak gampang. 3 bulan saya jalanin itu. Mau nyerah gitu aja? Ya enggak lah, gitu ya. Yuk kita lihat nih. Kalau kita mau evaluasi di sini. Target berat badan saya turun dari 21 kilo. Pencapaiannya cuma 32%, 6,7 kita turun. Ya nggak begitu signifikan sih memang. Tapi lihat salah satunya, lingkar perutnya target 20, itu saya turun minus 10 cm. Pencapaiannya 50%, dan itu bisa merubah saya yang tadinya bahkan kaki saya sakit kalau bangun tidur, kan sekarang udah enggak. Ditambah lagi badannya udah ngerasa lebih fit lagi. Walaupun sejujurnya saya tugasnya alhamdulillah lagi diberikan tanggung jawab banyak, stresnya cukup tinggi, tapi saya bisa ngelola itu dan fine-fine aja sampai hari ini. Jadi kan gak ada masalah dengan itu, artinya plusnya banyak. Masa nyerah gitu aja kayak video yang ini nih? Udahlah, lanjut. Kita lihat yuk berat badan. Dari 81 turun min 6,7. Ya saat ini memang 7,4, 3. Obesitas, memang saya berharap masuk ke ideal tipenya. Cuma satu tahap itu turun. Satu tahap memang harus nyerah. Enggak, satu tahap itu hasil yang baik teman-teman. Dan itu adalah awal dari keberhasilannya kita. Gitu ya, terkecuali udah semua lakukan, nggak ada progres sama sekali, ya itu patut dipertanyakan. Tapi kan ini ada. Semuanya udah berubah dari situ. Apalagi, level. Kalau level obesitas di sini, kita juga turun. Ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat sini. Apalagi, ini yang paling senyum sih. Kemarin itu, jadi yang aplikasi saya yang buat itu, kita bisa tahu dengan kondisi badan kita yang gemuk itu usianya standarnya berapa. Kalau misalkan berat badannya turun dan metabolisme badannya itu juga akan terpengaruh dengan itu. Dan itu bisa berubah.
Dan ini waktu saya kondisi yang gemuk ini usia saya 40 di sini. Tapi pada saat saya udah turun yang sekarang, usia saya lebih muda 1 tahun, 39 tahun jadinya. Walaupun usia saya di bawah itu, belum nyampe. Cuman karena berat badan yang besar, gitu ya, badan saya kurang baik, akhirnya saya menurut si aplikasi yang saya punya, waktu itu badan saya itu metabolisme badannya di usia 40. Walaupun belum nyampe ke situ. Nah sekarang udah turun nih, lebih muda nih jadinya. Kelihatan lebih cerah kan? Nih. Kelihatan dari video dari foto yang ini teman-teman bisa lihat tuh ya. Itu bukannya lebih muda. Nih kalau teman-teman lihat. Nah, yang ini dia. Tuh. Ya kan? Yang tadinya teman-teman bisa lihat sendiri tapi lebih fresh, lebih enak dilihat, dan banyak baju saya yang udah mulai muat. Walaupun belum signifikan. Apalagi di sini terus sekarang kenapa sih bisa nggak capai? Itu sih yang jadi pertanyaan. Yang perlu dievaluasi adalah, saya harus akuin bahwa untuk mengejar berat badan yang turun 21 kilo itu, kalau cuma sekedar no karbo, no gula, no olahraga itu nggak cukup. Serius nggak cukup, saya harus akuin itu nggak bisa merubah itu sampai signifikan. Artinya, iya, ada mungkin waktu minggu pertama saya turun 3,2 kilo, banyak banget ada yang komen, saya juga coba searching juga dari beberapa artikel, ya mungkin itu memang kadar airnya yang turun di awal gitu ya. Yang makanya cukup signifikan 3,2 kilo. Yang berikutnya turun 1, sekian. Ya itu yang menjadi evaluasinya kita. Bagaimana bahwa diet itu nggak bisa sekedar itu. Artinya olahraga itu penting. No gula, oke, nomor 1. No karbo, nomor 2. No olahraga, ini kita delete. Jadi wajib olahraga. Olahraga kita akan mulai. Yang penting saya nggak olahraga, kita akan mulai besok saya akan olahraga. Nggak perlu repot, harus maksain, nggak juga. Kita akan bagi nanti dua kondisi, di mana dalam 1 minggu kita bagi 2. Ada olahraga santai dan juga ada olahraga beban. Karena beban itu penting. Dan nggak baik juga kalau olahraga beban tiap hari. Jadwalnya nanti saya akan update di video berikutnya, gitu ya. Terus apa lagi? Makan, ya susah banget sih memang buat defisit kalori. Tapi ya mau sampai kapan kita ngasih alasan itu? Enggak lah, ya. Kita coba akan rubah itu. Yang paling penting, yang tadinya saya makan, memang saya makan ada ayam, makan ayam lah kurang lebih ya, hampir tiap hari, dan saya makan telur putihnya juga. Tapi jadi masalah, makan ayamnya itu bentuknya udah kayak macam gini, KFC fresh chicken kayak gitu. Itu hampir setiap hari bisa 2 sampai 3 itu saya makan. Ya, itu yang bikin faktor badan saya memang jadi nggak lemes. Proteinnya terpenuhi dengan baik gitu, bahkan berlebih. Itu yang bikin saya nggak lemes. Tapi itu nggak cukup, karena pada saat saya itu bentuknya udah tepung kayak gini, maka kalorinya itu tinggi banget. Jadi, kita rubah makan ininya, jadi nggak pakai tepung kayak gini nih. Kita akan coba, saya akan ngerubah makan ayamnya nggak pakai tepung. Minimal dibakar, atau mungkin ada, kalau di warung-warung makan gitu ada ayam pop namanya ya. Nah itu nggak pakai tepung-tepungan, nah itu lebih oke, gitu ya. Harusnya kalau itu dijalanin, itu akan lebih signifikan sih, gitu ya. Jadi nggak usah nyerah yang udah gagal, masih ada waktu kita jalanin. Sekalian sekarang udah nggak nanggung, badan saya mending saya bentuk aja, ya. Dari posisi saya yang saat ini kayak gini nih, gitu, kayak gitu, kayak yang mana ya? Ah ini dia. Nah, kayak yang itu, oke, seperti ini. Kita akan coba beberapa bulan dengan metode yang lebih ketat. Nggak usah banyak ngasih alasan, kita akan ngasih hasil. Harusnya sih kita bisa, udah nanggung, udah banyak berjuang, dan sekarang sekaligus saya akan bentuk badan saya, balik ke posisi yang ini nih. Dulu saya pernah capai ini, kita akan capai di sini dengan lebih ketat lagi. Hasil evaluasi yang sekarang, kita rubah lagi pola hidupnya, kita evaluasi hasil dari sini, ke depan kita lebih baik lagi. Pola makan, ya udahlah, 3 bulan cukup lah buat adaptasi, dan harusnya udah bisa mulai dengan hal yang lebih baik. Masih tetap no gula, no karbo, tapi ada olahraga. Oke? Ada olahraga, dan kita akan coba bentuk itu. Mudah-mudahan saya bisa lanjutin dietnya, dan teman-teman yang masih mau ngikutin, ya nggak usah nyerah.
Nggak usah juga karena saya video yang ini terus teman-teman balik lagi masakan nasi Padang. Nggak juga. Mohon maaf nih yang punya nasi Padang, bukan berarti mau rasis atau apa, nggak, bukan begitu. Tapi memang kemarin saya yang ini makan nasi Padang itu. Bukan begitu. Tapi ya udah, sesekali mah boleh lah cheating kayak gitu ya, seminggu sekali teman-teman boleh, nggak apa-apa. Kalau memang udah olahraga, tapi kalau belum olahraga jangan sesekali coba ngelonggarin itu, akhirnya kayak sekarang. Ya, gitu jadinya update-nya. Gagal bukan berarti berhenti sampai sini, karena kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Ya, lanjut lagi kita dietnya, kita lanjut sekalian bentuk badannya, masih tetap bareng sama saya di kontennya Abi Sofyan. Sampai ketemu di lain waktu. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.